Halo, selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak di Sumba. Kita ketemu lagi di video keempat. Kali ini kita akan berfokus ke PowerPoint. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan untuk fitur-fitur dan bagaimana cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, Microsoft yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita sudah melakukan instalasi dan juga aktivasi akun dan membuka aplikasinya, halaman pertama yang kita temui adalah seperti ini. Di sebelah kiri itu sama ada opsi new dan open, di mana kita mau membuat dokumen baru atau membuka dokumen yang sudah ada. Dan kita juga bisa memilih template PowerPoint, template slide presentasi yang akan kita gunakan dari sini. Sangat banyak dan sangat bervariasi dan itu bisa dipilih saja, tapi di sini saya akan menggunakan blank presentation lagi. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi ini adalah tampilan default ketika kita membuat blank presentation di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita di tab Home. Di sini juga pengaturannya nggak jauh beda dengan Microsoft Word dan juga Excel. Oke, misalnya saya mau nulis presentasi program kerja KKN PPM Sumba Barat 2021, KKN PPM UGM Sumba Barat. Nah, pertama kita juga bisa mengatur fontnya dan ukurannya dan juga ketebalan, kemiringan dan juga garis bawah. Nah, yang berbeda di PowerPoint ini adalah adanya pengaturan untuk slide-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada perintah new slide, yang artinya kita menambahkan slide baru dalam presentasi kita. Kalau misalnya kita klik atas ini, dia akan default-nya. Tapi kalau misalnya kita ingin template yang lain, kita bisa pilih. Mungkin ini untuk perbandingan dua hal atau dua hal yang mau dijelaskan, terus ini lebih ke satu hal yang mau dijelaskan. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian juga bisa mengubah layout terhadap slide yang sedang kita kerjakan. Misalnya, ternyata nggak perlu nih kalau dua hal, kita cukup satu hal aja. Kita bisa mengubah ini ke layout yang ini, begitu. Kemudian di sini juga ada shapes yang gunanya adalah untuk memberikan bentuk, menyisipkan suatu bentuk. Nah, misalnya saya mau memiliki bentuk bulat gitu. Nah, di sini bisa diatur saja bulatnya yang bagaimana dan bisa diberi teks juga di tengahnya. Misalnya, saya memberikan teks Sumba Barat. Oke. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut ke menu insert. Gak jauh beda juga dengan sebelum-sebelumnya. Di sini fungsinya adalah untuk menyisipkan sesuatu yang diperlukan dalam dokumen kita. Ini misalnya kita perlu menyisipkan tabel. Nah, ini bisa disisipkan di sini tabel-tabelnya. Bisa diatur juga untuk desainnya. Kemudian di insert ini juga bisa menyisipkan foto seperti yang sebelumnya. Opsinya juga sama. Kemudian shapes, icon, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ada menu draw, sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Ini bisa digunakan untuk apapun, sesuai keperluan kita. Kemudian desainnya ini yang berbeda juga dalam Microsoft PowerPoint, bahwa desain ini template-nya sangat diperlukan ketika kita membuat slide presentasi. Pastinya kan perlu slide yang menarik agar bisa menarik atensi dari audiensnya. Nah, Microsoft sendiri menyediakan banyak template menarik yang bisa kita gunakan. Misalnya saya memilih template yang ini. Dia akan langsung terpakai untuk semua slide. Dan untuk warnanya juga kita bisa atur. Nah, kemudian transisi ini digunakan untuk perpindahan slide. Jadi misalnya kita memberikan transisi wipe di awal. Nah, jadi ketika nanti kita presentasi, slide-nya akan seperti ini.
kita bisa memberikan di seluruh slide dan sesuai kemauan kita. Kita juga bisa memberikan custom lebih terhadap efek yang kita berikan. Kemudian yang animasi, fungsinya sebenarnya mirip-mirip dengan transisi, namun bedanya adalah jika transisi itu diaplikasikan kepada slide kita, animasi ini kepada objek yang ada di slide kita. Kebetulan tadi kita sempat memberikan lingkaran di sebelah sini, ini bisa diberi animasi. Kita bisa banyak sekali animasi yang bisa kita berikan. Nah, kemudian jika kita sudah sesuai presentasinya, kita bisa memencet file, kemudian melakukan penyimpanan di save atau save as, dan nantinya PowerPoint ini akan tersimpan dalam bentuk PowerPoint presentation beserta animasinya dan juga semua objek yang sudah ditaruh di dalam presentasi. Namun, slide presentasi ini juga bisa di-print, namun berarti pergerakan di animasi ataupun transisi dari slide-nya tidak akan terlihat. Kemudian diekspor menjadi PDF juga masih bisa. Tuh. Saya rasa cukup penjelasan untuk Microsoft PowerPoint di kali ini. Semoga dapat dimengerti dan membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan malam.